Lombok Tengah, yang tiang hormati para tamu undangan, yang tiang hormati rekan-rekan Masyaihul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani, yang tiang hormati para tuan guru, para ustadz, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah lejeng lo sama kiniki tiang pelungguh sami diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kesehatan nike yang membuat kita bisa hadir, pelungguh sami bisa rauh di tempat niki untuk bersama-sama menjalankan perintah dan melestarikan peninggalan dari guru besar kita Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah acara sama kiniki ada peresmian kantor juga nggih, pengurus cabang Nahdlatul Wathon Pujut nggih, ucapkan tampiasi untuk pengurus dan seluruh jajarannya dan yang membantu sehingga kantor niki bisa berdiri. Insyaallah sudah bisa dipakai untuk perjuangan di Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sudah disampaikan tadi oleh Bapak Tuan Guru nggih, oleh ketua daerah juga sudah. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon niki dari zaman pendirinya dari Nini Maulana Syekh memang selalu mengajak kita untuk bersama-sama hadir nggih di pengajian-pengajian, baik itu pengajian silaturahmi, pengajian majelis dakwah, majelis ilmu, majelis pendidikan dan lain sebagainya yang selalu dihadiri oleh Al-Mukarram para tuan guru semasa hayat Nini Maulana Syekh, selalu baik dari PBNW pada saat itu bersama jajaran Masyaikh Ma'had Dewan Mustasar selalu hadir di pengajian ini Maulana Syekh, semuanya yang ditunjuk untuk menyampaikan pengajian. Alhamdulillah kebiasaan nike kita lanjutkan sampai makin. Alhamdulillah disampaikan tadi juga oleh Pak Tuan Guru Ihsan, majelis tiang di Mataram setiap minggu nike, setiap hari Rabu sore nggih, mudahan pelungguh sami semua pulih rawuh nggih, pulih rawuh. Majelis nike, majelis dakwah Hamzan Wadi nike dimulai didirikan oleh Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Majelis nike zaman dulunya nikah sekali sebulan. Cuma karena permintaan pelungguh sami semua di saat dia membuka majelis, akhirnya setiap minggu, yaitu setiap hari Rabu sore dari jam 3 sampai maghrib nggih. Di majelis nikah, kenapa Nini Maulana Syekh ada majelis umumnya, beliau berkeliling dari desa ke desa, dari dasan ke dasan, dari madrasah ke madrasah nggih. Tapi beliau tetap mengadakan majelis dakwahnya beliau, majelis dakwah Hamzan Wadi yang tiang lanjutkan menjadi majelis dakwah Hamzan Wadi 2, untuk isinya memperkuat ke-NW-an. Isinya bagaimana kita lebih mengenal NW agar kita lebih cinta kepada Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah di majelis nikah almarhum Mami Tiang Dr. Andes lalu Gede Wirasentana, beliau selalu mengawali majelis nikah. Sebagai PBNW beliau selalu berpidato. Setelah beliau berpidato baru Nini Maulana Syekh keluar, baru dilanjutkan oleh guru besar kita semua Ninida Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Di situ yang beliau bahas selalu ke-NW-an, sebagian besar ke-NW-an. Alhamdulillah Mami Tiang Dr. Andes Haji lalu Gede Wirasentana, beliau selalu di setiap pidato beliau selalu menangis karena cintanya beliau kepada Nahdlatul Wathon. Beliau menangis ingin masuk surga, ngiring
guru beliau ini Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seperti yang sering disampaikan oleh Mami Tiang, mana-mana ke Begampung setelah Nini Maulana Syekh meninggal, jarak 27 hari baru meninggal Mami Tiang, almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Santana. Nah, itu karena cintanya beliau kepada Nini Maulana Syekh dan cintanya beliau kepada Nahdlatul Watan. Dan di majelis dakwah Hamzah Wadi nikalah pertama kali keluar kalimat pokoknya NW. Mami Tiang selalu mengulang nikah sampai 3 kali, pokoknya NW, pokoknya NW, pokoknya NW. Disambutlah oleh Nini Maulana Syekh dari dalam kamar beliau, pokok NW iman dan takwa. Lagi Mami Tiang bilang pokoknya NW, disambut lagi sama Nini Maulana Syekh, pokoknya NW iman dan takwa. Lagi beliau bilang pokoknya NW, disambut lagi di dalam, pokoknya NW iman dan takwa. Nah, barulah setelah Mami Tiang selesai pidato, baru beliau keluar. Nah, di situ beliau pertegas. Tadi PB sudah mengatakan pokoknya NW, saya sambut dengan pokoknya NW iman dan takwa. Nah, jadi yel-yel Nahdlatul Watan pun keluar. Alhamdulillah dari putra terbaik Lombok Tengah, dari Mami Tiang, almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Santana. Itulah kalimat pertama, kalimat perjuangan yang luar biasa dari Mami Tiang yang sangat cinta kepada perjuangan Nahdlatul Watan. Nah, ya, kita mungkin sebagai murid-murid, sebagai pencinta, sebagai abituren dari Nahdlatul Watan, khususnya di Lombok Tengah, harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nini Al-Maghfurullah Maulana Syekh, baik apa yang sudah diajarkan oleh almarhum Mami Tiang Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Santana, bagaimana kecintaan beliau kepada perjuangan kita di Nahdlatul Watan. Beliau dulu setiap acara badan-badan otonom Nahdlatul Watan, baik itu pemuda, baik itu himah, beliau selalu hadir memperkuat kader-kader bagaimana cintanya kepada Nahdlatul Watan. Nah, beliau selalu ingin hadir di tengah-tengah kader di saat ada acara-acara dari kader-kader pemuda, himah dan lain sebagainya. Begitu juga muslimat, alhamdulillah beliau selalu hadir, tidak pernah tidak hadir, karena semua itu cintaan beliau kepada perjuangan di Nahdlatul Watan. Nah, makin pelungguh sami jamaah Nini Maulana Syekh cinta pelungguh kepada NW, cinta pelungguh kepada pendiri NW. Setiap yang bertanya dimanapun pasti jawabannya cinta. Cinta kepada NW, cinta. Cinta kepada pendiri NW, cinta. Tapi tidak cukup kata cinta kepada NW saja, tapi pelungguh tidak menjalankan tugas kita berorganisasi. Nini Maulana Syekh di saat jamaah ditanya cinta kepada NW, semuanya jawab cinta. Apa yang kita sudah perbuat untuk organisasi? Beliau bertanya kembali, apakah hanya cinta? Apakah kita sudah taat berorganisasi? Apa yang sudah kita kerjakan untuk organisasi? Apakah kita sudah kompak ataukah belum? Apakah kita sudah sami'na wa ta'na? Apakah belum? Apakah kita sudah menjalankan trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah, ataukah belum? Itu sebagai pertanyaan kembali dari pendiri Nahdlatul Watan, baik secara lisan, baik secara syair, beliau bertanya kembali. Jadi ampura, di saat kita cinta kepada Nahdlatul Watan, berarti kita harus cinta kepada semua perjuangannya. Nini Maulana Syekh telah melepaskan kita trilogi perjuangan, yaitu yakin, ikhlas dan istiqomah. Kita begitu menjadi warga Nahdlatul Watan, ampura, berarti kita itu sudah siap berorganisasi.
sudah berorganisasi, berarti kita harus mempunyai komitmen untuk mengikuti segala tugas dalam berorganisasi. Begitu pelungguh Sami sudah berorganisasi, baik pelungguh dari Pujut, pelungguh Sami dari Kawo, dari Batu Jai, dari Sengkol, dari Penuja, dari manapun, di saat kita sudah menjadi warga NW, berarti kita harus saling jaga. Di saat kita sudah menjadi warga NW, berarti tiang pelungguh Sami nikah bersemeton, bersemeton. Di saat kita sudah berkeluarga, harus saling jaga. Tidak boleh kita berpecah belah. Pelungguh harus kompak, jamaah tiang di bawah, jamaah Nini Maulana Syekh, jamaah NW niki harus kompak di bawah, sekompak-kompaknya. Tidak boleh pelungguh Sami dipecah belah oleh siapapun. Begitu kita sudah menjadi orang NW, berarti kita nikah harus kompak. Dimanapun, baik dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Mataram, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruhnya senusantara, ke-38 provinsi niki harus kompak, harus saling jaga, tidak boleh dipecah belah oleh siapapun. Semua kita nikah pasti ada kurang lebih, tidak ada manusia sempurna di muka bumi niki. Karena kita ada kekurangan, ada kelebihan, kita saling melengkapi sesama warga Nahdlatul Wathon. Dan tidak bisa semua kita jadi pemimpin, tidak bisa. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi wakil, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi tuan guru, ada yang jadi murid, ada yang jadi dan lain sebagainya. Ada yang jadi DPR, ada yang jadi PNS, ada jadi bupati, ada jadi gubernur dan lain sebagainya. Harus kompak. Di saat kita ber-NW, kita ber-NW. Tidak bisa di saat kita ber-NW masih membicarakan zuriat. Tidak bisa di saat kita ber-NW kita masih membicarakan namanya, oh ini masih, oh ini ustadz, penok jasa, oh niki tuan guru penok jasa, oh niki PNS. Tidak bisa. Di saat kita berorganisasi, mari kita satukan derap langkah kita. Pelungguh Sami sering dengar lagu wasiat, sering dengar, sering dengar kasidah, Selapu makin nika arak satepantrok, gendang arak sande. Namun arak sande tepantrok nika bagus suaran. Begitu juga kita berorganisasi, kita harus menjaga ritme musik perjuangan. Di saat ada salah satu dari pejuang Nahdlatul Wathon tidak mau mengikuti aturan, masih ingin jalan sendiri, pasti irama perjuangan itu tidak akan baik suaranya. Sementara kita semuanya ingin kebaikan. Nabi bahasa ini Maulana Syekh di akhir-akhir beliau kompak, utuh, bersatu. Kita harus kompak. Di saat kita berorganisasi tidak bisa kita lihat, oh no toaan ne kecean, tidak bisa. Tidak bisa. Di saat kita berorganisasi yang dilihat, inna akramakum indi anfa'ukum linahdlatil wathon. Yang paling bermanfaat, bukan yang paling memecah, bukan yang paling melemesa, bukan. Di saat kita berjuang di Nahdlatul Wathon tidak dicari juga saya paling pintar, tidak. Saya paling hebat, tidak. Yang bermanfaat untuk perjuangan di Nahdlatul Wathon. Sudah jelas garis ini Maulana Syekh. Jangan kita menjadi orang yang adorukum, yang memecah atau yang merusak perjuangan Nahdlatul Wathon. Makanya tiang tunas ke pelungguh Sami niki jaga-jaga kompakan. Jangan mau dipecah belah pelungguh Sami oleh apapun. Tetap ikuti kemana arah organisasi, ikuti kemana arah pimpinan sesuai pekayunan pendirinya. Nini Maulana Syekh kan jelas, kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Nika bahasa pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau mengumpamakan pemimpin di organisasi nikah seperti imam.
Kalau imam mulai takbirnya, mungkin imam mulai takbir, pelonggo sami masih melinggih mudi, ngudut juluk sekedi, mana-mana sepelang, kan sekedi doang, berjuluan teruku. Pas tak sujud baru pelonggo sami takbir. Apakah itu mengikuti imam? Jadi kalau sudah mulai takbir, takbir. Kadang-kadang arak batur-batur mungkin itu makanya yang bilang tadi, yang nama kita anfa'ukum tidak dilihat dari kepintaran kita, tidak dilihat dari kecerdasan kita, tidak dilihat dari kehebatan kita, tidak. Yang bermanfaat. Kadang-kadang arak batur sehebat, nih bolak-balik baca kita, baun mundur sen baca kita, sehebat nih ke. Nggih. Dia neman takbir imam, wah takbir bejulu, wah pelain bejulu. Imam baru takbir ya wah sujud. Imam baru ruku ya wah bersalah. Bagus nih ke? Sah sembahyang nih ke? Sah. Nah begitulah di organisasi. Kenapa ini Maulana saya menekankan dengan perumpamaan sholat agar kita itu taat, agar kita itu sami'na wa ata'na di dalam berorganisasi. Jadi makanya beliau bilang kalau imam mulai takbirnya haruslah makmum mulai pula. Kan sudah jelas kalau imam salamnya nyata haruslah makmum salam merata. Jadi alhamdulillah ini Maulana Syekh sudah banyak menggambarkan bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah tiang Zainuddin Sani niki dari tiang masih kece bahasa Pelunggung dari tiang masih kece usia tiang 2 minggu. Alhamdulillah dari tiang baru lahir 2 minggu tiang digendong niki cerita dari Umuna, cerita dari Nini Hajah Rahmatullah dan cerita dari Nini Maulana Syekh ke tiang langsung. Bahasa Nini Maulana Syekh 2 minggu beliau gendong tiang dari sejak tiang lahir digendong. Sambil beliau timbang-timbang, sambil beliau memastikan dan lain sebagainya, barulah usia 2 minggu tiang diberi nama Zainuddin Atsani. Beliau pun memberikan tiang nama Zainuddin Atsani, bertanya dulu ke mami tiang, almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Santana, apakah boleh saya memberikan nama Rehanun Ketuan Juluk Wira Santana. Tapi alhamdulillah kalau mami tiang nike, kalau sudah Nini Maulana Syekh berbahasa nike, ndak ada nama tidak. Begitu mana bertanya, napi-napi kayun Maulana Syekh baik tuh, napi-napi kayun. Ya tetap saya harus izin bahasa Nini Maulana Syekh itu. Nini Maulana Syekh juga di sana menggambarkan, beliau menggambarkan bagaimana kita saling menghargai. Walaupun beliau seorang guru, beliau seorang mertua, tapi beliau tetap izin pada menantunya, kepada muridnya untuk memberikan nama pribadi beliau ke cucunya. Disitulah tiang diberi nama Zainuddin Atsani. Nah, tepat tiang usia 4 tahun, barulah beliau mulai mengajak tiang ngaji. Itu pun beliau izin lagi di mami tiang. Dan mami tiang bilang, Pakayunan Pelungguh Maulana Syekh jauh, sila gadingan. Akhirnya tiang dari umur 4 tahun dipangku sama Nini sampai akhirnya tiang bisa duduk. Itu tiang mulai ikut ngaji. Dan di usia 4 tahun itulah tiang diberi gelar Tuan Guru Baja. Nah, itu ceritanya. Dan alhamdulillah dari sejak tiang usia 4 tahun yang selalu diajak keliling pengajian dari desa ke desa, dari dasan ke dasan, dari kampung ke kampung oleh Nini Maulana Syekh. Dan banyak yang dengar cerita dari beliau. Di setiap perjuangan, di setiap langkah perjuangan, beliau selalu bicara ke tiang. Ini di tempat ini ada ini, di sini ada ini. Beliau cerita semua. Nih Ustadz ini pengurus NW, ini dia begini. Beliau ceritakan tiang bagaimana kondisi yang hadir dan lain sebagainya. Begitu cara Nini Maulana Syekh mengajarkan tiang agar tiang cinta kepada perjuangan di Nahdlatul Wathon. Makanya Nini Maulana Syekh bilang, timaku ulang kalimat yang sama di setiap pengajian, tidak apa-apa, supaya orang lebih tahu apa NW ini, supaya orang lebih cinta kepada Nahdlatul Wathon. Kadang-kadang sering tiang dengarkan beliau mengulang pengajian yang sama di beberapa tempat dan kembali ke tempat itu beliau ulang lagi. Mungkin ada yang kurang dengar pada saat itu. Sang arak kenyekan
tinduk kata beliau. Sedang pengajian ada yang tidur atau sedang bicara atau apa, saya ulang biar semua mendengar bahwa inilah Nahdlatul Wathon. Nah, begitu cara ini Maulana Syekh mengajarkan. Kayak salam, dulu salam beliau mengajarkan pelunggu sami mengucapkan salam. Karena itu untuk keselamatan, tersaling doa. Itu beliau selalu mengulang. Dan kalau pelunggu sami ada yang jawab salam setelah pengajian, yang naik mobil, kadang-kadang ada yang bilang assalamualaikum bahasa pelunggu. Ada yang begitu di sini? Araan. Nggih, pasti ini Maulana Syekh Sani angkat tang dua diangkatkan pelunggu. Nilainya nih ke maksudnya. Tapi kalau pelunggu sami bersalam dengan fasih dan lengkap, disuruh angkat tangan 10 sama nini, diangkatkan pelunggu 10 di kaca jendela mobil dan lain sebagainya. Jadi sepanjang jalan tuh pasti beliau berucap, nah, dia lengkap salam. Zainuddin Saningku angkat tang 2, diangkatin pelunggu 2 di jendela. Ah, itu sudah. Begitu perintah ini Maulana Syekh. Dan beliau mengulang di setiap pengajian. Begitu naik mobil mulai dengah dengan bersalam. Mulai dah angkat tang 2, langsung diangkat 2. Kalau pelunggu lengkap salamnya angkat tang 10. Ah, gitu. Begitulah ini Maulana Syekh mengajarkan kita. Berarti itu sangat penting kita mengucapkan salam. Makanya kalau ada yang berpidato, ada yang mengucapkan salam, jawab nggih. Oh sampun, jawab betul, jawab dalam hati, dalam angan, ndak bisa ucapkan nggih. Kita ucapkan. Itulah pentingnya salam. Karena ini Maulana Syekh ini bukan 1-2 bulan beliau mengajarkan, bertahunan beliau ulang hanya kalimat salam. Beliau mengulang kalimat salam, beliau mengulang selalu menceritakan guru-guru beliau. Beliau selalu menceritakan karomah dari Syekh Hasan Masyad. Beliau selalu menceritakan karomah dari Syekh Amin Al-Qutbi dan lain sebagainya. Itu yang beliau sering ceritakan kepada kita semua untuk kecintaan kita kepada Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon ini didirikan oleh Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, karena ketaatan beliau, karena sami'na wa ata'na-nya beliau kepada guru-guru beliau, khususnya Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi, yang meminta beliau untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Nah, itu yang membuat beliau namun arak dengan ngelawan le organisasi ndek kukadu yang malik bahasa ini. Namun kukadu yang malik berdosa aku le guru-gurungku. Saya nggak namun ngelawan le NW, ndek ngelawan le aku doang. Bahasa ini Maulana Syekh. Lagu yang ngelawan le gurungku, le Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi, itu beliau sampaikan di pengajian. Pada lawan NW, pada nyeleweng lekan NW, bahasa beliau. Ndek aku doang me pada lawan gurungku, berarti tak me berdosa. Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Nah, beliau sering menyampaikan itu. Itu karena kecintaan beliau kepada guru-guru beliau. Karena beliau bilang Nahdlatul Wathon ini tetap terjaga si guru-guruku, kata beliau. Insya Allah saya nggak, ia tetap terdoa, tetap terjaga. Itulah Nahdlatul Wathon. Mudahan pelungguh sami di Lombok Tengah, pelungguh sami nikah sebagian besar keluarga tiang di Lombok Tengah, kan mami tiang dari Lombok Tengah. Lagu pas tahun-tahun politik becat teteparan dengan Lombok Timur. Dimanapun kita sebenarnya, kita Lombok Timur, Lombok Tengah, kita disatukan dengan Nahdlatul Wathon. Begitu kita sudah menjadi warga Nahdlatul Wathon, sering tiang sampaikan, tiang pelungguh sami niki berarti bersemeton. Zainuddin Sani nika, kanca santri nika, kanca pelungguh sami, ibu-ibu, semuanya kita ini bersaudara. Menjadi bija-bija ideologis dari Nini Da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Walaupun tiang sebagai cucu ideologis secara perjuangan, tiang pelungguh sami niki bersemeton. Le saat bersemeton saling jaga nggih, saling doa nggih. Tidak bisa tiang ampura Zainuddin Sani ketua umum PBNW niki berjuang sendiri. Tidak bisa tiang juga hanya bersama jajaran PBNW, bersama Dewan Mustasar PBNW, bersama pengurus wilayah, tidak bisa. Harus terbareng-bareng nggih. Pelungguh sami juga harus bantu tiang di bawah nggih, supaya NW ini sesuai pekayunan pendirinya Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nggih. Mudahan tetap bareng nggih.
Ada dua doa beliau yang sering tiang sampaikan ke pelungguh Sami, yang sering tiang dengar di awal pidato beliau. Yang pertama, Nini Maulana saya selalu mendoakan kita semua agar seluruh warga Nahdlatul Watan, bahasan beliau, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar seluruh warga Nahdlatul Watan, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bighairi hisab. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini mungkin yang penting yang sampaikan, dan mungkin kita dan mungkin alhamdulillah pelinggi Sami semua bisa rauh tempat niki. Saya ucapkan tampiasi, mudahan kehadiran kita semua tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelungguh Sami juga semua boleh rauh di kantor PBNW nggih setiap hari Rabu di kantor PBNW Jalan Pejanggi nomor 17 nggih. Mudahan pelungguh Sami semua dijamin kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rezeki pelungguh Sami nggih. Yang Ketuaan Tuan Gurisan tadi rapat jauh bahasa pelungguh. Nggih, tiang dari rumah ke sini baru setelah tiang hitung 39 menit tiang sampai sini. Nggih, vega gemas supir baru nikah. Dari KLU sopir tiang. Kode lagu ya cek pol di mana becik lagu jempol. Nggih, bendahara mahar jadi sopir tiang. Alhamdulillah. Kalau tiang lihat di Google Maps soalnya satu jam dia bilang, cuma ternyata cepat tiang nyampe. Nggih, mudah-mudahan kan yang sering tiang gambarkan ke pelungguh Sami. Kalau pelungguh Sami bilang Anjani ni ke jauh, Mataram ni ke jauh, pelungguh lihat perjuangan Umuna. Pelungguh ingat perjuangan Umuna. Nggih, coba pelungguh ingat perjuangan Umuna. Bukan di Lombok, nggih, di luar Lombok. Beliau berjalan ke Kalimantan, beliau berjalan ke Sulawesi. Nggih, perjalanan beliau ke Batam, nika jauh nika. Jauh, rapat ada jauh nika. Nah, nika asli jauh, namun Mataram, Anjani rapat nggih. Rapat. Beli pelungguh tiket pesawat. Kareng taik mobil sampai nggih. Nggih. Tiang ke Kalimantan sejak tiang jadi PBNW. Tiang ke Sulawesi keliling niki Muri Karim niki dari Sulawesi Tenggara. Lelah menjadi ketua wilayah di zaman Umuna. Begitu zaman tiang periode kedua tiang angkat jadi wakil ketua umum mungkin di PBNW. Selelah ngiring Umuna. Tiang tanya bagaimana, memang begitu. Makanya tiang bawa dia kalau tiang keluar daerah. Tiang perjalanan 8 jam di Kalimantan, di Kalimantan. Dia bercerita dulu zaman Umuna niki masih jalan tanah niki Maulana katanya. Oh, tiang sudah temukan hot mix saja 8 jam. Berarti di zaman Umuna tidak mungkin 8 jam Umuna sampai. Nggih. Di Gawah sana tiang lihat ada madrasah NW. Begitu tiang lihat, tiang turun dari mobil ngerkok tidak awak nggih sejauh. Nggih, terus tiang minum, tiang tanya, "Ya, piran tiang madrasah niki siapa yang dirikan? Umuna." Tiang tanya, "Siapa yang beli tanah?" Umuna, semua Umuna. Tiang pergi ke tempat lain lagi, ketemukan madrasah di tengah Gawah, siapa yang dirikan? Umuna. Umuna dan Umuna. Maksud tiang di sini beliau saja perjalanan jauh tidak pernah bilang capek. Tidak ada bilang abot bareh julu. Pelungguh Sami cuma tunasin bareng-bareng melestarikan pekayunan ini da Al-Mahfurlah ngaji ke majelis dakwah di kantor PBNW. Kalau di Anjani kan Umuna yang mendirikan Anjani sebagai induk madrasah. Kita merayakan hultah madrasah NWDI, kita mengajarkan pengajian besar, kadang-kadang hadi NW juga, zikrul hauliyah juga di Anjani. Itu berarti tidak jauh karena Umuna lebih jauh daripada itu. Makanya tiang buat syair dulu dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba, lihat Umuna tetap setia. Berarti Umuna nika mendirikan pondok pesantren Syekh Zainuddin nika sebagai wadah, sebagai tempat kita untuk bersilaturahmi sesama warga Nahdlatul
Nahdlatul Wathon. Di saat Umunah sudah membuatkan kita wadah tempat sila kepada hadir sampunang pelungguh sami wah tak hadir tahun sawi makin jak terlibur jemak tahun mudi malik sampunang nggih. Jadi kapan ada acara organisasi baik itu pengajian atau silaturahmi besar sila kita hadiri. Ataukah tiang undang pelungguh sami untuk menyambut ada tamu dari pusat sila kita sama hadiri nggih. Karena Umunah sudah membuatkan kita tempat yaitu Pondok Pesantren Syekh Zainuddin di Anjani. Alhamdulillah di sebelum Anjani nika kalau dari pertigaan belok kanan ke arah Suralaga nika ada MTS NW Anjani. Nika dulu berdirinya di zaman Nini dah Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Beliau sudah hadir di tempat nika pengajian. Di situ beliau menyampaikan apa desa ni Anjani. Oh Anjani, Anjani, selamatkan aku bahasa Nini Maulana Syekh. Itu makanya hasil istiharah Umunah diminta mendirikan pondok pesantren di desa Anjani. Mungkin itu hikmahnya nggih. Mungkin itu hikmahnya sila kita bareng-bareng melestarikan pekayunan pendiri Nahdlatul Wathon, kita membesarkan Nahdlatul Wathon, kita menjaga Nahdlatul Wathon ini kita kompak-kompak. Kita kompak-kompak. Tidak boleh dalam berjuang kita ada angkuh. Tidak boleh kita sombong. Nauzubillah min zalik, tiang menjadi ketua umum saja berat sebenarnya. Makanya tiang selalu mengumpamakan diri tiang sebagai merbot. Niki merbot di NW. Kenapa tiang bilang merbot? Ya karena tugas pimpinan itu menjaga, menjaga. Tugas merbot niki tunas. Merbot masjid, merbot musola, ada yang kotor, bersih, arak sede, ledeng, arak sede, keran uduk, keran lek jeding terkerisa. Itulah tugas merbot. Maka tiang sering bilang tiang niki merbot. Tiang tidak pernah nauzubillah min zalik dalam hati tiang ada sedikit rasa-rasa aku menjadi pimpinan, aku jadi pimpinan ini dengah kan enggak, nauzubillah min zalik. NW niki harus kita bersama. Kebersamaan niki yang buat dia besar. Agar sesuai pekayunan pendirinya, agar NW ini insya Allah akan mencapai kejayaannya yang daiman abadan. Mungkin sampun nikah hatur tiang nggih. Kalau ada kata-kata tiang yang salah tiang tunas ampura nggih, karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Sekali lagi tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau peresmiannya katanya sambil digunting katanya. Itu gunting pita nih. Nggih, mudahan dengan pitanya digunting tidak menjadi perpecahan nggih, tapi kita tambah kompak nggih. Sampunang pelungguh sami mau dipecah oleh siapapun. Jangan kita mau dipecah, kita tetap kompak. Kita keluarga, kita saudara dalam Nahdlatul Wathon. Kalau mau berangkat satu, ya? Nah, kita iring dengan sama membaca Salatul Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana datal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma inna nas'aluka